Selamat pagi pemirsa sekalian. Senang sekali saya Odelia Amanda menyapa pemirsa sekalian dalam talk show yang syarat informasi dan inspirasi. Apalagi kalau bukan di Bincang, berita dan informasi Bea Cukai Cikarang. COVID-19 telah menjadi pandemi, menghambat pertumbuhan ekonomi global, serta menimbulkan kendala bagi industri dalam negeri. Sebagai upaya menjamin ketersediaan barang, menyeimbangkan supply demand, serta mempercepat proses pelayanan, maka pemerintah telah menetapkan kebijakan yang mampu menangani dan mengakoordinir segala kegiatan dalam masa pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK 04/2020 dan PMK Nomor 34/PMK 04/2020. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini telah memaksa seluruh elemen masyarakat di seluruh dunia untuk melakukan penyesuaian, tak terkecuali perdagangan internasional. Seringkali penerbitan SKA terkendala oleh beberapa negara yang menerapkan kebijakan lockdown. Oleh karena itu, beberapa negara, termasuk Indonesia, menerapkan strategi taktis untuk menyiasati hal tersebut. Nah, bagaimana sih cara menyerahkan surat keterangan asal atau invoice declaration beserta dokumen pelengkap pabean lainnya dalam masa pandemi COVID-19 ini sesuai dengan PMK nomor 45/PMK 04/2020? Nah, pemirsa, pada pagi hari ini saya telah bersama dengan narasumber yang tentunya tidak asing lagi bagi kita semua. Di sini saya bersama dengan Bapak Pontas Ojan Aritonang selaku Kepala Seksi PKC 3. Selamat pagi Pak Pontas. Selamat pagi Odil, selamat pagi pemirsa. Nah, dan dengan Pak Sulis Duyantoni selaku Pemeriksa Bea Cukai Muda. Selamat pagi Pak Sulis. Selamat pagi Odil. Selamat pagi. Nah, terima kasih Bapak-Bapak sekalian telah menyempatkan waktunya untuk ada di acara bincang kita pada pagi hari ini Pak. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbicara hangat nih Pak, membahas hangat mengenai kebijakan pemerintah terhadap pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah menetapkan PMK nomor 31, 34, dan 45 tahun 2020 ini Pak. Nah, untuk itu saya akan bertanya kepada Pak Pontas terlebih dahulu Pak. Untuk PMK nomor 31 dan 34 itu membahas tentang apa sih Pak? Ya, terima kasih Odil untuk kesempatan yang diberikan. Jadi bisa saya sampaikan di sini secara umum bahwa untuk PMK 31 dan 34 ini dikeluarkan oleh pemerintah itu insentif dalam rangka percepatan penanganan COVID. Untuk PMK 31 itu cenderung ke arah pengusahanya. Jadi kalau kita lihat historinya duluan terbit PMK 31 itu bermula dari bagaimana kita mendukung perusahaan KB itu atau kita bisa tetap operasional namun mereka tidak takut pegawainya terkena apa enggak akan dampak COVID. Jadi pegawai bisa masuk, bekerja terus, keselamatannya terjamin. Itulah terbit PMK 31. Disusul dengan PMK 34, dirasa kemudian bahwa nggak cukup nih hanya untuk perusahaan KB. Nah, kita perlu lagi memperluas lagi sehingga muncullah PMK 34. Itu seperti itu sejarahnya. Baik Pak, lalu menurut Bapak apa sih Pak yang melatar belakangi pemerintah untuk menerbitkan peraturan tersebut Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa berdasarkan sejarahnya PMK 31 itu untuk menopang kegiatan industri. Nah, kalau misalnya perusahaan-perusahaan ketakutan pegawainya nanti mengalami kendala dalam kegiatan produksi hanya karena terkena penyakit, nah itu akhirnya diberikan fasilitas bahwa perusahaan boleh mengimpor barang-barang APD dan perlengkapannya itu untuk dipakai di internal, sehingga pegawai itu boleh masuk dengan memakai perangkat dan mereka yakin tidak akan terkena dampak. Jadi mereka tetap bisa kerja tanpa harus khawatir mengenai keselamatan dan kesehatan dirinya. Itu yang PMK 31. Nah, kemudian oleh pemerintah dirasa seperti yang saya katakan tadi bahwa masyarakat ternyata nggak cukup ini
APD-APD yang ada di dalam wilayah Indonesia, sehingga sepertinya kita perlu lagi memberikan insentif bukan kepada perusahaan saja, tapi bahkan kepada perorangan untuk bisa mengimpor APD untuk pemenuhan kebutuhan lokal. Nah, fasilitasnya apa? Dia tidak perlu harus bayar biaya masuk. Jadi dia impor masuk, tidak perlu bayar biaya masuk, dan boleh dipasarkan di masyarakat di Indonesia, supaya kita lebih cepat lagi menanggulangi masalah COVID ini dengan cara memenuhi kebutuhan pasar, karena sempat langka sehingga diambillah langkah itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, dalam PMK nomor 31 ini membahas mengenai insentif terhadap kawasan berikat dan kita ya Pak? Ya, betul. Itu insentifnya berupa apa saja ya Pak, kalau boleh dijelaskan? Nah, kalau di PMK 31 itu insentifnya bahwa barang yang masuk ke dalam perusahaan KB itu tidak harus sesuai dengan produksi dia, karena dalam skep KB itu kan ditentukan barang yang masuk itu barangnya apa saja. Nah, karena ini kondisi COVID, barang itu boleh masuk tanpa harus memperhatikan batasan dari skep KB itu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, proses produksi dia itu tidak dianggap sebagai perhitungan kuota. Kalau misalnya ada perusahaan KB ini memproduksi APD. Nah, kalau misalnya dia keluarkan ke lokal, itu tidak mempengaruhi kuota batas penjualan lokal dia. Itu seperti itu. Kemudian fasilitas PPN-nya juga ditangguhkan. Itu untuk PMK 31 seperti itu. Oh, itu untuk 31 ya Pak? Ya. Beralih ke PMK nomor 34, di situ membahas mengenai kebijakan fiskal ya Pak? Ya. Boleh dijelaskan Pak kebijakan fiskalnya mengenai apa saja Pak di PMK nomor 34? Nah, kalau PMK 34 itu skupnya lebih luas lagi dari PMK 31. Kalau PMK 31 itu mengatur mengenai badan usaha tadi, KB atau KIT. Nah, kalau di 34 bahkan perorangan pun boleh. Perorangan boleh gitu. Jadi tidak hanya sekedar KB atau KIT. Perorangan pun boleh mengimpor. Nah, fasilitasnya apa? Itu ada ketentuannya bahwa kalau misalnya untuk perorangan ada batasan nilai berapa US dollar, dia masih boleh tanpa harus mengurus perizinan. Itu. Nah, kalau misalnya dia melebihi itu, maka dia harus mengurus perizinannya karena dia harus memenuhi persyaratan lartas. Nah, ini dipenuhi dengan dia pergi ke misalnya ke BNPB sekarang ini yang ditunjuk. Pergi ke BNPB dapat izin, kemudian nanti untuk pembebasannya dia bisa ajukan ke kantor bea cukai yang tempat masuknya barang. Itu jadi ada seperti itu gitu. Jadi diperluas lagi, bukan hanya perusahaan KB atau kita, tapi seluruh orang Indonesia boleh mengimpor APD. Tuh, seperti itu dia. Jadi lebih luas supaya pangsa pasarnya itu di dalamnya kebutuhan APD-nya bisa terpenuhi seperti itu. Jadi semua orang bisa ya Pak? Bisa, semua bisa. Keren sekali ya Pak ternyata dari PMK ini. Iya, itu lonjakan kita. Lalu untuk alur serta persyaratannya bagaimana ya Pak untuk bisa menggunakan fasilitas tersebut Pak? Secara umum kalau misalnya untuk PMK 34 berdasarkan PMK 34 itu secara umum bahwa setiap importasi itu kalau misalnya dia ada lartas maka harus dipenuhi lartasnya. Nah, dengan PMK 34 ini itu lartasnya bisa dipenuhi dengan mendapatkan perizinan atau izin dari BNPB. Nah, nanti BNPB mengeluarkan izin nih. Mengeluarkan izin itulah yang dibawa oleh perusahaan. Nah, dibawa oleh perusahaan nanti sambil mengajukan izin ke kantor bea cukai. Di kantor bea cukai tempat pemasukannya. Nah, nanti oleh perusahaan dia bawa dokumennya sama perizinannya dia kasih kan gitu ya ke bea cukai. Nanti diproses keluarlah nanti SKMK. Nah, sekarang ini diterapkan melalui namanya LNSW. Kalau dulu namanya INSW, tapi sekarang udah menjadi LNSW, namanya Lembaga Nasional Single Window. Nah, itu lebih dipermudah lagi. Orangnya nggak perlu datang lagi bawa dokumen, tapi dia di rumah saja. Di rumah saja dia entry atau di kantor saja dia entry itu secara elektronik. Online. Secara online dia entry, kemudian nanti itu akan ngeblas ke masing-masing. Misalnya dia tadi entry untuk izin perizinan BNPB, begitu dia entry di LNSW ini, nanti itu akan masuk ke BNPB. BNPB memutus, kemudian nanti dia mengajukan lagi untuk permohonan perpajakannya. Nah, itu nanti udah ngikut semua.
Terus hasil dari keputusan ini nanti juga diterima oleh si perusahaan ini atau perorangan ini tanpa harus datang ke kantor. Dia bisa cetak melalui LNSW. Jadi udah sangat cepat kita dalam rangka mempercepat tanggap atas pandemi corona ini. Itu bisa saya sampaikan. Wah, luar biasa sekali ya Pak, ternyata fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap pandemi COVID-19 ini ya Pak. Dan terima kasih juga Pak, penjelasannya sangat mendetail, pasti pemirsa juga sudah paham kan pastinya. Nah, menurut Pak Sulis bagaimana Pak tanggapan Bapak terhadap PMK yang diberikan pemerintah ini Pak? Oke, terima kasih Odil kesempatannya. Menurut saya penjelasan dari Pak Pontas yang notabene dosen PKN STAN ini pasti udah sangat jelas sekali, luar biasa. Mungkin tambahannya, oh iya, Mbak Odil muridnya juga dulu. Siap Pak. Tambahan mungkin mengenai jam layanan dari kita untuk pelayanan pembebasan PMK 34 itu, kita harus menyelesaikan dalam waktu 2 jam. Bayangkan, itu benar-benar suatu pelayanan yang prima untuk mempercepat proses pembebasan dari barang-barang yang terkait pandemi COVID ini. Mungkin tambahannya itu aja sih. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, sekarang kita akan beralih ke PMK nomor 45. Seperti yang kita ketahui, sudah terdapat surat edaran nomor 02 dan surat edaran nomor 07 mengenai penyerahan SKA. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Pak Sulis. Sekarang ada PMK nomor 45 ya Pak, tahun 2020. Nah, itu yang melatar belakangi adanya PMK tersebut apa ya Pak? Bisa dijelaskan? Oke, baik. Mungkin yang melatar belakangi itu mungkin saya cerita dari SE02, SE07 sampai kenapa akhirnya ada PMK 45 ya. Pertama, PMK 02 itu merupakan respon dari, seperti kita ketahui, COVID itu awalnya beredar di Cina, di Wuhan. Untuk SE02 itu hanya khusus untuk form E atau SKA yang berasal dari Cina. Awalnya seperti itu. Namun berlanjut, akhirnya pandeminya mengglobal, akhirnya terbit lagi SE07. Nah, SE07 itu tidak hanya untuk form E, tapi untuk form-form yang lain, FTA yang selain form E. Nah, di situ berkembang selanjutnya, dan teman-teman untuk lebih kepastian hukumnya lebih bagus lagi, kita angkat, kita naikkan jadi PMK. Nah, PMK 45 ini merupakan penyempurnaan dari SE02, SE07 tadi, di mana pada waktu menyusunnya itu sudah mendengar ada public hearing semua dari pelaku bea cukai dan para pengguna jasanya. Nah, di mana di situ banyak penyempurnaan yang akhirnya diharapkan untuk mempermudah para pengguna jasa dalam hal penyampaian form SKA. Jadi intinya sebenarnya adalah penyampaian form SKA, di mana awal mulanya negara-negara itu tidak sempat menerbitkan atau tidak bisa menerbitkan karena adanya social distancing, adanya lockdown, pengiriman SKA-nya susah. Jadi inilah respon pemerintah kita untuk mempermudah penyampaiannya. Seperti itu ya. Baik Pak, berarti bisa saya ambil kesimpulan bahwa PMK 45 ini membahas mengenai kemudahan-kemudahan untuk penyerahan SKA tersebut. Penyerahan SKA, ya betul. Untuk kemudahannya sendiri seperti apa ya Pak, bisa dijelaskan Pak? Baik. Kemudahannya tuh sebenarnya ada 4 ya sebenarnya intinya, dimana semuanya itu adalah kemudahan dari segi penyerahan SKA-nya sendiri. Pertama, penyerahan SKA bisa disampaikan melalui email atau via online, dan itu cukup SKA scan warnanya saja disampaikan via email dalam kurun waktu maksimal 30 hari dari tanggal pendaftaran PIB. Emailnya 30 hari. Nah, yang kedua, setelah email disampaikan, yang kedua untuk penyerahan asli SKA-nya. Penyerahan asli SKA-nya itu paling cepat 90 hari sejak tanggal PIB. Kenapa ini paling cepat? Karena dilatar belakangi oleh kejadian di teman-teman kita di Tanjung Priuk,
di mana mereka dalam satu hari itu ribuan SKA yang disampaikan. Nah, harapan kita untuk adanya social distancing atau physical distancing itu tidak tercapai karena mereka menyerahkan email pada hari hanya, namun besoknya mereka nyerahin semua aslinya dan berkumpul bareng di salon kantor. Akhirnya physical distancingnya tidak tercapai. Makanya untuk PMK ini kita kasih kesempatan 90 hari dari tanggal pendaftaran untuk menyerahkan aslinya atau dalam hal diminta oleh pejabat bea cukai. Oke, yang kedua. Yang ketiga, untuk karena adanya lockdown di negara-negara lain, banyak SKA yang tadinya itu menggunakan affix, signature, and stamp itu sekarang diperbolehkan menggunakan digital. Seperti India, tadinya dia harus tanda tangan asli, sekarang mereka pakai digital signature atau pakai QR code. Terus stempel juga boleh pakai itu. Nah, yang keempat, yang terakhir itu ada relaksasi lagi untuk tanda tangan eksportir dan overleaf note. Nah, jadi SKA diperbolehkan tidak menggunakan tanda tangan eksportir atau tidak menggunakan overleaf note. Nah, mungkin 4 itu intinya sih yang diatur oleh PMK 45 ini. Itu mungkin. Baik, luar biasa sekali ya Pak, ternyata Ya. Pak kemudian bea cukai untuk pengguna jasa ya Pak. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Sulis atas penjelasannya. Sama-sama. Nah pemirsa, jadi dapat saya simpulkan bahwa PMK nomor 31, 34, dan 45 tahun 2020 ini memberikan kejelasan serta kepastian hukum terkait perlakuan kepabeanan dan perpajakan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Pemerintah terus berkomitmen untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan global dengan cara memberikan insentif terhadap perusahaan kawasan berikat dan KITE. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan, dalam hal ini Bea Cukai, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara memberikan pelayanan prima terhadap stakeholder. Nah pemirsa, kami berharap penjelasan pada pagi hari ini dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sampai di sini acara bincang kita pada pagi hari ini. Bila ada sumber dan rendang, boleh kita makan lagi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sampai jumpa di acara bincang kita selanjutnya.